Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nurdiana Hindayanti dengan NIM 22533A121121. Di sini saya akan memaparkan mengenai karya hasil refleksi pengalaman selama melakukan PPL 1 di sekolah, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Selanjutnya, hal yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, desain hasil asesmen, yang kedua, hasil asesmen yang ditangani, yang ketiga, RPP yang akan dibuat, yang keempat, output, yang kelima, hal yang dipelajari, yang keenam, tips yang dapat diberikan. Untuk desain asesmen, yang pertama yang saya lakukan yaitu menyusun panduan profiling peserta didik, yang kedua, profiling peserta didik, yang ketiga, analisis hasil profiling, yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran, yang kelima, menentukan rencana asesmen, yang keenam, menyusun rencana pembelajaran, selanjutnya melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, setelah itu menganalisis hasil dari praktek pembelajaran, selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Nah, yang kedua yaitu hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani. Untuk kemampuan kognitif, peserta didik beragam dan ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk kemampuan emosionalnya, peserta didik memiliki emosi yang stabil, namun ada anak yang mudah marah. Untuk kemampuan moral, peserta didik dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Motivasi belajar peserta didik ada yang memiliki minat belajar tinggi dan ada pula yang memiliki minat belajar rendah. Untuk gaya belajarnya, peserta didik memiliki gaya belajar berbeda-beda. Ada yang audiovisual dan ada juga yang kinestetik. Nah, untuk status sosial peserta didik memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, yaitu menengah ke bawah dan menengah ke atas. RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan detailkan karakteristik khas peserta didik. Di sini saya membuat RPP untuk kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran ringan, dengan alokasi waktu 6 kali 35 menit. Nah, untuk muatan mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Nah, berikut ini tujuan dari pembelajaran yang telah saya susun. Tujuan dari pembelajaran ini memuat rumus A, B, C, dan D dengan materi pelajaran energi alternatif berupa riset, yang kedua kewajiban dan hak sebagai warga sekolah, yang ketiga satuan waktu yaitu jam, menit, dan detik. Untuk model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang saya susun yaitu modelnya menggunakan PBL, pendekatannya menggunakan saintifik, dan metodenya menggunakan tanya jawab, ceramah, diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Media yang saya gunakan yaitu berupa teks tentang riset pengganti BBM, kemudian video pembelajaran, kewajiban dan hak, selanjutnya ada PPT satuan waktu, jam, menit, dan detik. Sumber belajarnya saya ambil dari buku guru dan buku siswa, tema 3, tema 6, pembelajaran kelima, subtema 3. Untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama pendahuluan, yaitu salam dan berdoa bersama. Yang kedua, presensi kehadiran peserta didik.
Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Yang keempat, apresiasi dengan menanyakan waktu berdasarkan cerita yang disampaikan guru. Dan yang kelima, guru menginformasikan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk alokasi waktu pada kegiatan pendahuluan ini adalah 15 menit. Nah, untuk kegiatan intinya, di sini saya menggunakan sintaks PBL. Yang pertama itu ada orientasi siswa pada masalah, kemudian pada fase kedua ada mengorganisasikan siswa untuk belajar, fase ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, dan untuk fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, fase kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk penilaian, di sini saya menggunakan untuk sikap itu melalui observasi, untuk penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, untuk keterampilan melalui unjuk kerja siswa. Berikut ini rubrik penilaian. Ada penilaian sikap berupa rubrik penilaian percaya diri, tanggung jawab, dan mandiri. Untuk rubrik keterampilan ada keterampilan untuk presentasi, keterampilan menuliskan informasi. Nah, selanjutnya output yang terjadi di lapangan berupa LKPD, 2 media pembelajaran, 3 video mengajar, dan 4 dokumentasi. Selanjutnya, hal yang perlu dipelajari dari rangkaian proses. Sebagai seorang guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik sesuai karakteristik peserta didik dan mengintegrasikan teknologi, tetapi tidak menghilangkan media konkret peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna. Yang terakhir, tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah Anda pelajari. Nah, peserta didik sekolah dasar khususnya kelas 3 masih sangat membutuhkan contoh nyata dalam setiap pembelajarannya. Jadi dalam kegiatan belajar di rumah maupun di sekolah harus dikaitkan dengan media nyata dan pembelajaran dikemas dengan cara menyenangkan, karena usia mereka masih suka bermain. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.